Untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara, sudah sepantasnya kita harus mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban negara dan kita sebagai warga negara. Pada pertemuan kali ini dan pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsep-konsep dari hak maupun dari kewajiban. Baik itu hak negara maupun hak warga negara, dan kewajiban negara maupun kewajiban warga negara. Jadi saksikan video kami sampai selesai dan kalian benar-benar paham konsep dari hak dan kewajiban. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Chandra Yusuf Ramadan, Fadila Nadia Astuti, Nurul Anindita, Iputu Arya Aditya Utama, Rahmasari Suara Adila, Syifa Nurul Hidayah, dan Yasinta Irada Munfarida. Pada slide ini kita akan membahas mengenai hak asasi. Banyak literatur yang mendefinisikan bahwa hak asasi adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi definisi tersebut kurang tepat, karena akan muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Tentunya, janin yang ada masih dalam perut ibu mempunyai hak asasi. Janin mempunyai hak hidup meskipun belum dapat berbicara, apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun, tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan khusus, misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika hak asasi didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara, sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Setiap warga negara wajib atau berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, juga ada perbedaan antara hak dan kewajiban, yaitu hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, merupakan hak istimewa yang diberikan kepada masyarakat oleh badan pemerintah. Dan kewajiban sendiri yaitu sesuatu yang harus dilakukan seorang karena hukum, keharusan, atau karena itu adalah tugas mereka. Dan di sini juga ada pengertian hak menurut para ahli seperti Surjono Sukanto, yaitu mengupas hak menjadi dua hal yang berbeda. Pertama, hak berhubungan dengan perjanjian yang dilakukan. Kedua, hak berhubungan dengan kepribadian kekeluargaan dan juga objek material. Dan ada juga menurut John Salmon, hak bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian penting. Pertama, seorang bisa memperoleh hak apabila telah melakukan kewajiban. Kedua, seorang boleh menjalankan hak asal tidak mengganggu yang lainnya. Ketiga, seseorang bisa mendapatkan haknya melalui kekuasaan, jabatan, dan jalur hukum lainnya. Lalu yang keempat, seorang memiliki hak untuk terbebas dari ikatan dengan orang lain. Dan terakhir, menurut Sukamto Notonegoro, yaitu mengumumkan jika hak merupakan segala sesuatu yang bisa diterima atau ditolak oleh setiap individu berdasarkan prinsip yang dianutnya. Artinya seperti ini, seorang boleh menerima atau menolak pemberian hak dari orang lainnya apabila memang bertentangan dengan prinsip yang dimiliki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi hak warga negara dan hak negara. Hak warga negara yaitu suatu imbalan atau hadiah yang didapatkan dari terlaksananya kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan hak negara adalah suatu imbalan atau hadiah yang didapatkan dari terlaksananya kewajiban negara tersebut. Lalu kita akan membahas tentang kewajiban warga negara dan kewajiban negara.
Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh warga negara untuk mendapatkan haknya, sedangkan kewajiban negara adalah keharusan yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan haknya. Hakikatnya, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan dua hal ini saling terkait. Karena jika kita berbicara mengenai hak negara, berarti kita juga berbicara tentang kewajiban warga negara. Karena salah satu hak negara adalah mendapatkan suatu hasil dari kewajiban seorang warga negara. Begitu pula ketika kita berbicara mengenai kewajiban negara, berarti kita juga berbicara mengenai hak warga negara. Karena tentu kita semua tahu bahwa salah satu kewajiban negara adalah memberikan hak-hak kepada warga negara yang telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945, sudah adanya kesadaran berserikat, mengeluarkan pendapat, serta menegakkan hak dari organisasi pergerakan nasional. Contohnya terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorkan oleh Budi Utomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Ada pula Perhimpunan Indonesia yang menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Juga ada Sarekat Islam yang menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Ada juga Partai Komunis Indonesia yang menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi. Juga ada Indies Tripartite pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama. Juga ada Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum, dan hak turut dalam penyelenggaraan negara. Pada periode tersebut juga terdapat sidang BPUPKI yang memperdebatkan hak asasi manusia antara Soekarno, Supomo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berintan dengan realitas yang konkret yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya ada periode setelah kemerdekaan, yaitu tepatnya pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada saat itu, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Selanjutnya ada periode 1950 sampai 1959. Pada saat itu tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil, dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di konstituante. Usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Hal ini terjadi atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Lalu, pada periode 1966 sampai 1998, muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan pada tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran. Terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia.
Menjelang tahun 1990, muncul sikap akomodatif dari pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Lalu selanjutnya ada periode 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM, salah satunya penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM. Nah, pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orde yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa amandemen UUD 1945, peninjauan tahap MPR, UU, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan lebih dalam lagi dan membreakdown konsep dari kewajiban, khususnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah dipaparkan dengan begitu jelasnya konsep-konsep tentang hak dan tentang kewajiban. Tetapi agar konsepnya itu tidak lepas, di sini aku akan flashback kembali apa sebenarnya itu kewajiban. Kewajiban seperti apa yang tadi dijelaskan itu ada dua. Ada kewajiban negara maupun kewajiban warga negara. Kewajiban negara itu merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh negara agar negara itu mendapatkan hak-haknya. Sementara kewajiban warga negara itu adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh warga negara yang juga itu dilakukan untuk mendapatkan hak-haknya. Nah, kewajiban warga negara maupun kewajiban negara itu diatur dan tercantum dalam ayat-ayat bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Kewajiban warga negara itu tercantum dalam 6 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kewajiban negara itu tercantum 16 ayat di dalamnya. Tetapi di sini saya akan men-challenge teman-teman untuk menemukan sendiri setelah mendengar penjelasan saya, untuk menemukan sendiri ayat-ayat lainnya. Karena di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat saja teman-teman. Karena saya percaya ketika konsepnya sudah masuk ke pikiran teman-teman, secara tidak langsung teman-teman akan bisa mencari sendiri dan bahkan menemukan langsung ayat-ayat dan pasal-pasal berapa saja yang sebenarnya menjelaskan tentang pasal-pasal kewajiban warga negara maupun kewajiban negara. Oke, pertama kita akan membahas kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang pertama teman-teman, kita bisa melihat dalam pasal 27 ayat 1. Itu jelas sekali bahwasanya kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Itu udah jelas ya teman-teman ya. Selain itu kita juga bisa melihat pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya kewajiban warga negara itu untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu berkaitan tentang kewajiban pertahanan dan keamanan, teman-teman. Selain itu, pada pasal 31 ayat 2 pun juga jelas bahwasanya kita juga sebagai warga negara wajib yang namanya mengikuti pendidikan dasar. Dan yang lagi satu yang bisa saya berikan contoh kepada teman-teman itu adalah pasal 28J ayat 1 yang mana kita sebagai warga negara itu dituntut untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu adalah pasal-pasal, beberapa pasal yang saya sebutkan mengenai konsep kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tadi apa saja? Pasal 27 ayat 1 yang membahas tentang warga negara yang wajib menjunjung hukum. Ada pasal 30 ayat 1 yang membahas tentang warga negara ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ada pasal 31 ayat 2 yang membahas tentang warga negara wajib dalam hal mengikuti pendidikan dasar. Yang terakhir adalah pasal 28J ayat 1 yang bagaimana warga negara wajib dalam menghormati
ya, dan menghargailah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi lagi 2 ayat teman-teman bisa cari sendiri, dan saya harap teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi dan mengelaborate lebih dalam lagi tentang kewajiban warga negara yang ada dalam UUD 1945 gitu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Masih semangat kan untuk melanjutkan petualangan kita, untuk melanjutkan perjuangan kita membahas tentang kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita udah membahas dalam sekali tentang kewajiban warga negara. Tapi kita juga harus paham bahwasanya dalam suatu kewajiban itu ada juga kewajiban negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin tadi teman-teman sudah paham betul ya konsep dari kewajiban warga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang kita akan membahas kewajiban negaranya nih. Tadi dalam kewajiban warga negara itu dalam UUD 1945 itu diatur sejumlah 6 ayat. Itu masih gampang ya, masih challenge-nya itu masih gampang. Teman-teman hanya tinggal mengeksplor lagi 2 ayat aja gitu. Tapi sekarang dalam kewajiban negara dalam UUD 1945 itu terkandung 16 ayat termasuk pembukaannya teman-teman. Nah, di sini challenge-nya lebih berat nih. Saya akan menyebutkan 5 ayat aja termasuk pembukaan. Teman-teman nanti akan mencari sendiri dan mengeksplor sendiri apa sebenarnya ayat-ayat yang lain yang ada mengandung unsur kewajiban negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke deh, aku menjelaskan dulu ya. Saya menjelaskan dulu tentang kewajiban negaranya dalam UUD 1945. Yang pertama itu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang di sana sudah jelas sekali ya menjelaskan kewajiban negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu udah jelas ya, itu udah clear, itu merupakan kewajiban dari negara. Selain itu, kita juga bisa menemukan kewajiban dari negara itu pada pasal 29 ayat 2 teman-teman. Yang di sana itu menjelaskan bahwasanya kewajiban negara itu untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di sana pun juga udah jelas ya bahwasanya kewajiban negara itu untuk menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing dan kepercayaan yang dianutnya itu gitu. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 2 juga jelas nih menjelaskan bahwasanya kewajiban negara itu adalah untuk membiayai pendidikan dasar. Yang tadinya kita udah paham bahwasanya kewajiban warga negara itu adalah mengikuti pendidikan dasar. Sementara kewajiban negara apa? Membiayai pendidikan dasar yang diikuti oleh warga negaranya. Jadi gitu teman-teman. Ini pun juga termasuk dalam kewajiban dari negara itu sendiri. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 3 juga dijelaskan bahwasanya kewajiban negara itu adalah untuk mempergunakan bumi dan air kekayaan alam untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Itu pasti kewajiban negara. Selain itu pada pasal 34 ayat 1 juga kita bisa melihat bahwasanya kewajiban warga negara itu adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Dan yang terakhir yang ingin saya jelaskan contohnya itu adalah pada pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan kewajiban negara itu untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, jadi itu teman-teman beberapa kewajiban negara yang ada dan yang saya jelaskan. Lagi 11 ayatnya, saya harap teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan menemukan sendiri pasal-pasal berapa dan ayat-ayat apa saja yang mengandung kewajiban negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir saya harap teman-teman paham betul konsep yang saya jelaskan mengenai kewajiban warga negara maupun kewajiban negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila teman-teman masih memiliki suatu kendala dalam hal ini, saya rasa teman-teman bisa langsung mempertanyakannya pada saat pertemuan ketika kita membahas materi ini. Jadi itu teman-teman. See you. Saya Rahmat Suara Adila dengan NIM F1F020044. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian pertama yaitu pembukaan yang mengatur mengenai hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan, sebagaimana tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 yang mengatur mengenai hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Lalu dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang mengatur mengenai hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I yang mengatur mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pasal 29 ayat 2 yang mengatur mengenai negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Dalam pasal 30 ayat 1 yang mengatur mengenai hak warga negara untuk berperan serta dalam pertahanan negara. Sebagai contoh haknya yaitu mendapatkan keamanan dari negara. Lalu dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur mengenai setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur mengenai hak menikmati kebudayaan nasional dan menggunakan bahasa daerah. Sebagai contoh haknya yaitu menikmati kebudayaan nasional. Dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sebagai contoh haknya yaitu mendapatkan pekerjaan berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang terakhir dalam pasal 34 ayat 1 yang mengatur mengenai hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Contoh-contoh hak dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang sipil, contohnya yaitu ada hak bagi kaum minoritas untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun. Lalu ada hak untuk berkeluarga dan perlindungan anak. Lalu dalam bidang ekonomi, ada hak atas kondisi kinerja yang adil dan juga ada hak untuk memilih pekerjaan. Lalu dalam bidang sosial dan budaya, ada hak untuk mengembangkan budaya dan adat istiadat. Lalu juga ada hak atas jaminan sosial. Dalam bidang politik, ada hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, dan juga ada hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Lalu yang terakhir, dalam bidang pendidikan, ada hak untuk mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan juga ada hak untuk ikut serta dalam menangani pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai warga negara. Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan dan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Ada beberapa pengertian warga negara menurut para ahli. Salah satunya, pengertian warga negara menurut Kurniatmanto S. Menurut Kurniatmanto S., warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Sedangkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan negara dan warga negara yang dibagi menjadi 3, yaitu pluralis, marsis, dan sintesis. Hubungan negara dan warga negara yang pertama yaitu pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Teori hubungan negara dan warga negara yang kedua yaitu Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum burjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis,
Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan, negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Yang ketiga adalah sintesis. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas atau duality yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi, dan berlangsung terus-menerus. Ketiga teori tersebut, jika digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara, dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya, dan hal itu terlihat dalam sosial praktisnya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum ini menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Lalu selanjutnya ada kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewarganegaraan ini tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga di sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang dari negara lain. Hal ini berarti negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Secara umum, ada dua asas kewarganegaraan yang ditetapkan oleh suatu negara, yaitu yang pertama asas ius sanguinis dan yang kedua asas ius soli. Di Indonesia sendiri, asas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas ius sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Lalu ada asas ius soli, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lalu yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewargaan bagi setiap orang. Dan yang terakhir asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain asas yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa asas khusus juga yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua ada asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga ada asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Lalu yang keempat ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Lalu yang kelima ada kebenaran substantif. Adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu yang keenam ada asas non-diskriminatif. Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Lalu yang ketujuh ada asas publisitas. Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Lalu yang terakhir ada asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem kewarganegaraan atau permasalahan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu bipartite. Apabila seseorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius soli, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya, di mana orang tuanya berasal, dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, apartheid atau stateless. Apabila seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya, dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Yang ketiga yaitu multipride, yaitu seorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, yaitu seorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Selanjutnya yaitu syarat memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang kelima, membayar uang perwarganegaraan ke kas negara. Setelah dijelaskan mengenai syarat memperoleh kewarganegaraan, selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membuat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di antaranya yaitu yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.